Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes flash drive dari brand Netak yang kemarin saya beli dapat harga 152.000. Tentunya bermain-main dengan voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman melihat link pembelian ada di deskripsi. Nah, yang saya beli ini pada varian 128GB dual port, yaitu port USB-A dan port USB-C yang dimana bisa difungsikan untuk transfer data ke laptop dan ke ponsel ataupun alat tes lainnya. Nah, kali ini akan saya tes flash drive ini ke berbagai macam perangkat alat tes saya. Di antaranya nanti akan saya tes ke laptop yang menggunakan OS Windows ataupun ke ponsel yang menggunakan OS Android dan lain-lain. Masih banyak alat tes lainnya, lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa flash drive Netak ini dalam aktivitas transfer data dari berbagai macam sistem operasi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian flash drive dari brand Netak yang dikemas dengan bubble wrap seperti ini. Nah ya, lalu ada kemasan seperti ini. Dan ini flash drive-nya yang saya beli ini kapasitas 128GB. Nah, kapasitas yang paling besar ada di varian 256GB. Nah, ini model yang saya beli model U782C. Nah, ya seperti ini. Oke, akan saya buka kemasannya. Baik, seperti ini fisik flash drive dari brand Netak menggunakan desain casing yang di sini dari bahan aluminium. Sehingga sangat solid sekali. Lihat ini saya putar-putar. Nah, ini ada untuk menggantung atau dikasih gantungan, misalnya kita kasih gantungan seperti ini ya. Nah, ini beli tersendiri ya gantungannya. Nah, bisa juga seperti ini dan lain-lain. Lalu ini ada tulisannya Netak. Nah, lihat. Oke. Nah, ini dual port dia. Pertama USB-C. Lihat ini portnya USB-C berwarna hitam. Lalu ketika kita putar, lihat ini. Nah, enak. Ini menggunakan port USB-A berwarna biru. Nah, biru artinya itu dia speed data transfernya minimal 3 atau 3.0. Nah, ya, biasanya ada 9 pin. Nah, 4 pin untuk USB 2.0 dan 5 pin untuk USB 3.0. Nah, kalau di sini ada yang ada di deskripsi itu dia mengatakan USB-nya 3.2 atau 3.2. Nah, nanti kita coba saja speed data transfernya ya. Kalau lihat ini ada pinnya, tapi kurang jelas kalau tidak di sini. Lihat ini. Nah, dia di depan sini ada 4. Lalu di belakang sini ada 5. Totalnya 9. Lalu ini kita lihat yang lain. Ini ada tulisannya. Lihat kode-kode, lihat ini. Nah, ya. 128GB modelnya U782C. Nah, seperti itu. Coba kita lihat yang lainnya. Sudah tidak ada tulisan lagi. Ini ketika diputar-putar enak sekali. Seperti ada penguncinya. Klik gitu. Lihat. Nah, ya klik gitu. Lihat lagi. Klik. Nah, klik. Nah, seperti ini ya. Fisik dari flash drive Netak yang saya beli ini. Kapasitas 128GB. Baik, lanjut kita lihat dari sisi built-in quality flash drive Netak ini. Ini menggunakan bahan aluminium sehingga dia tidak mudah berkarat. Coba saya tempelkan magnet, lihat ini. Nah, dia tidak nempel magnet. Nah, ya lihat ini saya taruh di sini. Lihat, tidak nempel magnet. Lalu dari sisi yang lain, ini contoh bagian USB-A-nya coba saya tempelkan. Juga tidak nempel magnet. Yang USB-C-nya coba juga tidak nempel magnet. Sehingga ini tidak mudah berkarat karena menggunakan bahan non-magnetik. Oke, kita lihat dari sisi built-in quality yang lain. Dari segi tulisan sablonan menurut saya standar ya. Oke, lanjut. Dilihat dari sisi body flash drive-nya. Lihat ini. Dia antara body utama dengan USB-A-nya tuh. Lihat ini. Tidak sambungan terpisah. Sehingga kualitas built-in quality-nya cukup bagus sekali dari sisi yang body sini. Coba kita lihat dari sisi body yang USB-C. Lihat ini. Nah, lihat. Nah, kalau yang USB-C ini sambungan. Lihat ini. Lihat dari sini. Nah, ya mungkin dia memasukkannya dari sini. Sehingga tidak mungkin ya tidak ada sambungannya. Pasti ada sambungannya. Tapi yang paling banyak kita gunakan dari sisi USB-A ini. Sehingga ya ini yang fokus kekuatan utamanya cukup solid sekali. Kalau yang dari USB-C kan jarang ya kita menggunakan
ini untuk OTG ataupun laptop yang USB-C. Kalau saya kebanyakan menggunakan USB-A ini. Nah ya, oke, lanjut. Kalau dibandingkan dengan flash drive yang lain, contoh ini saya ada flash drive seperti ini, lihat. Nah ini ada sambungannya, lihat, antara body dengan USB-A. Bahkan penceng seperti ini. Nah ya, ketika dibandingkan kualitasnya jauh berbeda. Oke, lanjut. Dilihat dari segi bahan magnetik, lihat ini nempel, lihat. Ya, beda, mudah berkarat. Contoh yang lain, ini USB-A-nya, besinya, lihat ini nempel. Beda dengan yang ini, lihat ini saya tempelkan, tidak nempel. Saya taruh di sini, lihat. Nah, tidak nempel, taruh di sini tidak nempel, sehingga kualitasnya jauh-jauh berbeda dengan yang saya bandingkan ini. Sehingga menurut saya built-in quality dari flash drive Netak ini sangat bagus sekali ya, berdasarkan tes dalam video ini. Oke, lanjut kita tes colokan untuk cabut dan pasang atau colok dan lepas. Nah ini saya ada contoh OTG. Nah coba ya, ini saya colokin ke sini, seperti apa rasanya atau tesnya. Lihat ini, enak, tidak goncang karena ini body dan USB-A nya menyatu. Lihat ini, nah lihat, enak, tidak oblak-oblak, nah tidak ringkih. Nah lihat ini. Nah ya, sekarang coba dari sisi yang USB-C. Nah yang ini coba saya colokin ke sini ya, lihat. Ini juga enak, tidak oblak-oblak, lihat. Nah ya, jadi terkunci dengan rapat dan sempurna. Oke, sebagai perbandingan ini saya contoh ada yang model USB-A dan bodinya yang model seperti terpisah ini agak goncang, lihat ini. Nah lihat ya. Nah gerak, agak goncang antara mesin dengan body. Coba ketika saya colokin perbandingannya ya. Ini juga enak, cuman goncang bagian antara ini dan ini. Beda dengan Netak ini karena antara struktur USB-A dan body dia menyatu sehingga dia tidak goncang, sehingga lepas colok menurut saya ini enak sekali rasanya dan aman karena menyatu antara USB-A dengan body ataupun USB-C-nya juga aman, tidak goncang. Baik, lanjut untuk tes saya hubungkan ke komputer atau laptop ini. Saya hubungkan dengan menggunakan extension menggunakan USB versi 2.0. Nah oke, dan saya dapat hasil seperti ini. Lihat ini hasilnya. Secara properties ya, ini saya properties USB drive ya, lihat dari kapasitas teori 128 GB. Secara teori seperti itu, realnya kita dapat 116 GB. Nah ya, seperti ini. Menurut saya ini sudah lebih dari cukup untuk kualitas yang kita dapat. Lanjut, ketika saya tes dengan menggunakan aplikasi Crystal Diskmark dengan struktur profile atau sistem tes seperti ini, lihat ini ya. Nah kita dapat hasil seperti ini, mulai dari read dan write. Nah seperti ini hasilnya. Oke, ini coba saya paste dari laptop ke flash drive. Lihat ini. Nah oke, sudah proses paste. Nah lihat. Nah ini kecepatannya dia. Nah 42-30 MB per detik kecepatan dari transfer laptop ke flash drive. Nah oke, lihat ini. Nah selesai. Oke, ini coba saya paste dari flash drive ke laptop. Lihat, mulai. Lihat, ini kecepatannya dia. Nah kalau dari flash drive ke laptop sangat cepat sekali ya. Kalau tapi dari laptop ke flash drive kecepatannya sekitar 40 MB per detik. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4. Jadi ini akan saya coba untuk saya masukkan ke Chrome OS, apakah bisa atau tidak ya, dari brand Samsung laptopnya saya hubungkan sekarang. Baik, lihat ini sudah saya hubungkan. Nah di sistem Chromebook atau Chrome laptop Chrome ini saya coba saya lihat ada notifikasi yang ada di sini. Lihat ini ya, coba. Nah lihat ini, ketika dihubungkan dia terdeteksi. Nah ya, flash disk terhubung, kira-kira seperti itu bahasanya. Coba saya buka ke file aplikasi, lihat ini. Nah, lihat dia sudah terhubung. Nah, ya artinya flash disk ini kompatibel untuk laptop Samsung Chromebook. Nah, coba ini saya copy. Ini tadi hasil kopian saya dari laptop OS Windows. Lihat ini. Nah, ya.
Oke, coba saya copy. Nah, lihat ini cara ngopinya. Ya, lihat. Saya copy, lihat. Nah, oke. Coba saya pindah ke anggap download. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya copy di sini atau saya paste di sini, maksud saya, lihat. Nah, lihat saya paste. Nah, proses mengcopy, lihat ini. Kalau mengcopy sistem Chromebook atau Chrome OS seperti ini dia. Nah, lihat membutuhkan waktu sekitar sekian detik proses kopinya, lihat ini. Nah, dari flash disk, lihat ini ya. Dari flash disk ke laptop. Nah, lihat. Nah, sudah selesai. Nah, ini hasil kopinya. Nah, oke. Sekarang coba dari Chromebook ya, saya copy ke flash disk lagi. Nah, lihat ini masih ada. Jadi ini saya hapus dahulu. Nah, sistem menghapusnya seperti ini. Kalau Chromebook itu ya. Nah, sudah selesai. Sekarang coba saya paste yang dari kopian tadi ke flash disk. Ini dari laptop ke flash disk. Lihat. Nah, lihat sistem kopinya dia. Lihat ini. Sekitar butuh waktu 53 detik. Nah, ya, proses copy dari Chromebook ke flash disk. Oh, membutuhkan 2 menit. 52 detik. Naik turun lah ya estimasinya dia. Kita lihat ini proses pengkopiannya dia. Nah, ini sistem Chromebook OS. Nah, lihat. Nah, lihat ini saya dekatkan. Nah, kecepatan sistem kopinya ternyata dia seperti ini. Flash disknya Netak ini. Ini menggunakan port USB-A ya yang saya hubungkan kalau ke laptop itu. Nah, ini lihat. Nah, seperti ini membutuhkan waktu ya kurang lebih anggap 1 menit atau 50 detik lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sudah selesai, lihat ini. Nah, sudah tercopy lagi. Nah, jadi flash disk ini kompatibel juga digunakan untuk laptop Chromebook OS ya. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung yang jadul. Ini Samsung Galaxy J7 Plus. Tahun produksi sekitar 2016-2017 dan masih menggunakan port micro USB. Bisa dilihat di sini. Nah, ya, kita coba apakah flash disk ini bisa untuk ke ponsel Android jadul. Nah, saya menggunakan OTG. Nah, karena ini kan yang ada di flash disk cuma ada port USB-C dan USB-A, sedangkan ponselnya micro USB. Coba kita seru-seruan dahulu di ponsel jadul tesnya. Oke, ini saya hubungkan ke OTG-nya dahulu. Lihat seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Oke, saya hubungkan ke ponselnya. Seperti apa yang terjadi? Apakah bisa masuk atau tidak? Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat. Logo USB atau datanya sudah masuk di sini. Coba kita lihat di sini. Lihat, sebentar. Lihat. Oh, langsung ada nama flash disknya, Netak USB Drive. Nah, ya, cukup bagus sekali ya kemampuan dari flash disk Netak ini yang cukup kompatibel ya, dari ponsel jadul pun bisa terbaca. Oke, sekarang kita cek dari sisi file manager. Nah, lihat ini. Nah, kalau dari sisi ponsel pun juga sama, dia terbaca 116 GB. Dari teori 128 GB, sama kayak di OS Windows tadi. Ya, sama. Oke, sekarang kita cek dari sisi isinya. Nah, lihat ini dia terbaca bisa. Ini file konten saya yang saya copy dari Chromebook OS tadi. Nah, ya, coba saya copy. Nah, lihat ini saya copy, apakah bisa atau tidak. Cara kopinya saya agak kurang paham ini kalau di Android. Coba saya copy, coba ke internal. Nah, coba ke download ini saja. Lihat ini ke sini. Lihat ini proses copy dari flash disk ke ponsel. Nah, ya, lihat. Nah, seperti ini proses kopinya. Nah, ya, cukup bagus sekali ya. Bisa lah ya untuk ponsel jadul. Nah, proses loadingnya pun sangat cepat ya, kurang lebih ya di bawah 1 menit, sama seperti ke laptop ataupun yang lainnya. Lihat, sudah selesai. Nah, ya, oke, kita kembali. Ya, intinya bisa ya untuk ke ponsel
Android jadul atau Android yang menggunakan port micro USB. Sekarang coba cara untuk mengejek flash disknya. Nah, seperti ini caranya, lihat. Netak ini ini ada tombol panah ini, lihat ini. Nah, lihat saya ini. Nah, ada open dan unmount. Seperti itu. Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya kurang fasih. Ini saya klik unmount. Lihat. Lihat. Nah, netak USB drive sudah terlepas atau sudah diejek, kira-kira seperti itu bahasanya. Lihat, logo datanya sudah hilang. Nah, seperti itu ya cara menghubungkan ke ponsel jadul dan bisa flash disk netak ini kompatibel. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung yang menggunakan port USB-C. Ini Samsung Galaxy M11. Saya hubungkan sekarang. Baik, ini kita lihat dari sisi notifikasi sudah ada notifikasinya seperti ini. Nah, coba kita lihat dari sisi file manager yang ada di ponsel Samsung. Lihat. Nah, dia sudah terbaca. Lihat ini, USB storage 1. Dia mengatakan seperti itu. Lihat, 116 GB yang terpakai 762 MB. Nah, coba kita buka. Nah, lihat ini, saklar yang saya copy dari ponsel ataupun dari laptop masih ada di sini. Nah, coba saya play. Nih ya, lihat ini. Baik, coba lagi dengan nah ya, salah satu saklar yang lihat ini. paling aman yang pernah Oke, artinya sudah bisa digunakan dengan baik untuk ke ponsel Samsung. Jadi cukup bagus sekali ya performa flash disk netak ini yang juga bisa digunakan untuk ke ponsel Samsung yang menggunakan port USB-C. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini menggunakan port juga USB-C seperti ini. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat, sudah saya hubungkan. Lihat apa yang terjadi. Ini kita tunggu bersama-sama. Lihat, langsung ada tulisannya netak USB drive connect. Nah ya, cukup bagus sekali ya notifikasi yang ada di Xiaomi. Coba kalau dilihat dari sini, lihat ini. Nah ya, ada menu ejeknya juga. Nah ya, cukup bagus sekali UI-nya. Oke, kita lihat dari sisi file manager. Nah, ini lihat. Nah, lihat dari sisi sini mungkin, atau kita lihatnya dari mana? Ini masih saya lihat-lihat ya. Nah, lihat ini sudah ketemu di bagian sini. Nah, ya lihat USB storage connect. Nah, kalau di Xiaomi seperti ini. Lihat. Nah, coba saya klik. Nah, lihat-lihat. Nah, ini konten saya yang saya copy dari device satu ke device yang lain. Coba saya play. Nah, ini ya. Untuk cek apakah bisa atau tidak. Lihat, ini bisa ya. Terhubung dengan baik. Nah, oke. Berarti flash disk netak ini cukup bagus sekali dan bisa untuk digunakan ke ponsel Xiaomi. Ya, lihat ini sudah saya tes untuk play video, bisa terplay dengan baik. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo. Ini saya ada Vivo Y21A. Nah, oke, menggunakan port USB-C juga. Nah, oke. Sebelumnya perlu saya informasikan kalau ke Vivo itu tidak bisa. Kita langsung menghubungkan seperti ini. Lihat. Dia tidak bisa terbaca karena di Vivo itu ada sistem OTG yang harus difungsikan dahulu agar ada daya listrik yang masuk untuk mengkonekkan flash disk ini. Lihat, dia tidak masuk. Lihat, ini sudah loading ya, umpama. Lihat, tidak ada. Nah, caranya ada di settingan ini. Lihat, kemudian kita klik Bluetooth and device ini. Lihat ini. Nah, ini lihat ada OTG. Nah, ini ketika kita tidak menggunakannya dalam waktu 5 menit, dia akan mati dengan sendirinya. Sehingga ketika kita menghubungkan sesuatu tidak connect. Jadi kita harus konekkan ini. Lihat, ini saya konekkan, saya on kan maksud saya. Lihat. Nah, oke, kita tunggu. Lihat, kita tunggu ya. Mungkin sudah terbaca. Lihat. Nah, lihat, langsung terbaca. Netak USB drive terkonek. Nah, coba kita lihat seperti ini. Lihat, ada menu explore dan eject. Nah ya, seperti itu cara menghubungkan flash disk ke sistemnya ponsel Vivo. Ini yang seri Vivo Y21A. Nah, oke. Sekarang coba kita explore filenya. Saya cari dahulu file explore-nya. Nah, lihat ini saya cari-cari, ini adanya cuma file explore dari Google. Nah, coba ya, kalau kita main di settingan ini, lihat ini. Ada explore, coba saya klik explore. Nah, ada muncul dua pilihan seperti ini.
Nah, saya pilih yang bawaan ponsel saja ya. Lihat ini ada dua, baik Google sama file. Saya pilih yang file. Coba ini saja. Nah, oke. Lihat. Nah, lihat sudah masuk. Nah, lihat ini. Nah, ini langsung dia ada dua menu seperti ini. Ini mungkin yang ada di ponsel, ini yang ada di flash disk. Nah, lihat ini. Nah, langsung terbaca seperti ini dia. Nah, coba saya play video bawaan. Nah, lihat nih. Salah satu saklar yang Nah, ya, bisa terhubung dengan baik. Buktinya saya bisa memutar video yang ada di flash disk. Jadi cukup bagus sekali ya. Performa flash disk Netak ini yang juga bisa dipakai atau dihubungkan ke ponsel Vivo. Syaratnya yaitu tadi, dengan meng-on-kan OTG-nya biar bisa terhubung dengan baik. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo yang menggunakan port USB-C seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat tidak ada deteksi apa-apa. Coba saya lihat dari sisi notifikasi, tidak ada. Nah, coba kita lihat dari sisi file explore. Saya cari dulu file explore-nya, lihat ini. Juga tidak ada. Nah, ini mungkin dia sistemnya seperti kayak di Vivo, harus meng-on-kan OTG dahulu. Coba saya cari dulu OTG-nya, dia ada di mana. Nah, lihat ini OTG-nya dia di sini, lihat. OTG-nya off. Otomatis dia tidak bisa terhubung ke flash disk karena flash disk itu membutuhkan listrik agar dia masuk ke sistemnya ponsel. Nah, fungsi dari on OTG ini, dia mengaliri sistem dari flash disknya agar bisa terhubung dengan baik. Lihat, ini saya on kan ya. Oke, lihat on. Nah, lihat. Oke, kita tunggu. Nah, lihat, langsung OTG-nya terbaca. Lihat, device storage OTG. Nah, ya, seperti itu. Oke, kita coba untuk membuka OTG-nya. Lihat ini. Nah, OTG-nya dia seperti ini. Nah, perbedaan sistem struktur menu masing-masing ponsel. Nah, ini saya tidak tahu flash disk musik video saya ada di mana ini ya. Nah, lihat ini. Saya cari-cari tidak ketemu. Mungkin di Android ini. Nah, tidak ada. Nah, intinya dia Android ini mungkin data tidak ada. Nah, ya, ininya dia sudah terbaca dengan baik ke sistemnya Oppo. Cuman data video hasil saya copy dari laptop Windows kok tidak ada gitu ya. Nah, seperti itu. Coba kita cari dari sisi yang lain, mungkin di video ini. Nah, tidak ada juga. Nah, saya pun juga tidak tahu ini bagaimana caranya ya. Nah, lihat, tidak ada. Nah, intinya dia sudah bisa. Coba saya gunakan untuk sistem yang lain, umpama kita copy saja. Nah, ya. Copy video ini 15 menit videonya akan saya copy. Lihat ini ya. Saya copy ke ini, lihat. Flash disknya dia terbaca 124 GB free dari 125 GB. Perbedaan cara membaca masing-masing ponsel. Tadi kalau ke ponsel lainnya 116 GB. Nah, ya, seperti itu. Oke, saya ini lihat menu kopinya langsung ada. Saya paste di sini, coba ya, lihat. Nah, lihat. Nah, ini proses copy saya membuat video ngawur ya. Ini lihat ini kopinya, lihat. Intinya dia berfungsi dengan baik, cuman ya perbedaan sistem struktur menu dari masing-masing ponsel itu kan beda-beda. Nah, ya lihat ini proses copy dari ponsel ke flash disk terbaca dengan baik. Lihat, masih copy dia, masih proses mengcopy. Oke, kita tunggu sampai proses selesai. Nah, lihat ini proses copy sudah selesai. Nah, lihat. Nah, ya. Nah, coba kita lihat. Nah, lihat, langsung OTG-nya berubah terbaca menjadi seperti ini. Nah, lihat ini saya proses copy dari ponsel ke flash disk. Nah, ya, jadi berfungsi dengan baik, cuman ada perbedaan struktur menu ya tentang cara membaca sebuah OTG atau flash disk ketika dihubungkan ke ponsel yang berbeda-beda, tapi intinya
bisa flash disk netak ini untuk dihubungkan ke ponsel Oppo Android. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix yang menggunakan port USB-C. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Nah, lihat. Ada keterangannya low baterai. Tadi ya, tapi sudah hilang. Oke, coba saja kita cek dari sisi notifikasi yang ada di sini. Lihat ini. Sudah ada tulisannya netak USB drive. Nah, ya coba kita cek. For transferring foto, coba. Nah, ini lihat. Coba saya menggunakan ini. Atau ini sih coba. Nah, coba. Nah, lihat ini. Nah, sudah terhubung dengan baik. Nah, ini perbedaan dari masing-masing ponsel memiliki struktur menu yang berbeda-beda gitu loh ya. Lihat ini. Nah, ini waktu saya merekam sarung sudah terbaca dengan baik gitu loh ya. Lihat ini. Nah, coba. Nah, lihat. Nah, ya sudah terbaca dengan baik dari sisi flash drive-nya. Nah, ya artinya OTG atau flash disk dari netak ini sudah terbaca dengan baik ke ponsel Infinix, tentunya dengan cara yang berbeda-beda ya, seperti ada yang di video ini. Intinya flash disk ini bisa digunakan untuk ke ponsel Infinix. Baik, lanjut tes ke ponsel itel. Ini juga menggunakan port USB-C. Ini itel RS4. Nah, oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Oh, langsung ada notifikasinya seperti ini. Nah, enable OTG. Nah, coba. Nah, ikuti saja aturan yang ada gitu ya. Lihat ini untuk dia ini seperti pada ponsel Vivo ataupun Oppo. Kita disuruh untuk meng-on-kan OTG-nya. Lihat ini saya on-kan. Nah, lihat. Nah, sudah selesai. Nah, kita lihat dari sisi notifikasi. Lihat ini langsung terbaca netak USB drive. Nah, ya sudah terbaca. Oke, sekarang kita cek dari sisi file explorer gitu ya. Nah, ini file manager maksud saya. Lihat ini. Oh, ini ada keterangannya SD card. Nah, kita perbolehkan. Nah, lihat ini video rekaman saya yang merekam sarung dari ponsel Oppo atau yang lainnya sudah terbaca. Nah, ya coba saya play. Lihat ini. Nah, ya terbaca dengan baik. Nah, intinya bisa terbaca dengan baik gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat dari sisi yang lain mungkin ini coba. Nah, lihat. Nah, ini. Nah, lihat ini. Kalau dari sisi yang lain kita lihat cara melihatnya itu saya juga masih mencari-cari ya. Nah, coba yang lain. Nah, tidak ada. Tapi intinya dia. Nah, lihat ini. Oh, dari sini. Ini lihat ada OTG. Di My Phone. Nah, lihat ini. Nah, lihat OTG-nya. Nah, ini rekamannya sudah ada. Rekaman sarung. Nah, ya intinya dia terbaca dengan baik ke ponsel itel untuk flash disk netak ini berfungsi dengan baik. Baik, jadi kesimpulannya flash drive netak yang saya beli dengan harga 152.000, kapasitasnya 128 GB. Nah, di komputer terbaca atau bisa terpakai 116 GB, menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Lalu dari segi kemampuan atau build quality, ini cukup bagus sekali. Terbuat dari bahan metal dan non-magnetik, sehingga tidak mudah berkarat untuk pemakaian jangka panjang. Lalu dilengkapi dengan dual port, bisa dihubungkan ke komputer dan juga bisa dihubungkan ke ponsel ataupun perangkat yang lainnya yang menggunakan port USB-C. Terbukti tadi bisa terbaca di komputer Windows ataupun Chromebook OS juga bisa. Lalu saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel Android juga bisa. Tadi saya tes bahkan ke Samsung menggunakan port micro USB, dia juga bisa. Tentunya dengan bantuan OTG ya. Lalu juga saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel yang lainnya seperti tadi ke Vivo, ke itel, ke Oppo, dia bisa. Tapi dengan syaratan ketiga merek ini syaratnya kita harus meng-on-kan OTG agar bisa masuk ke sistem ponsel. Lalu ke Xiaomi, ke Infinix dan Samsung dia bisa tanpa harus meng-on-kan OTG. Jadi beda merek ponsel, beda cara. Kalau tidak bisa masuk atau terbaca, ya tinggal kita cari OTG-nya, kita on-kan, pasti bisa terbaca. Intinya flash drive netak ini bisa digunakan untuk berbagai macam device, mulai dari laptop ke
Chromebook OS ataupun ponsel Android dengan port USB-C ataupun micro USB. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silakan bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli flash drive Netak ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.